Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Update Bisnis. Dan kita menuju informasi yang berikutnya. Pemirsa, di tengah tantangan global dan ketatnya persaingan industri, sebuah UMKM asal Surabaya, CV Rumah Jediyah, berhasil menorehkan prestasi membanggakan. Dengan produk alas kaki berkualitas, mereka baru saja mengekspor hingga ke negara Kuwait. Apa rahasia di balik keberhasilan ini? Bagaimana strategi yang diterapkan hingga dapat memperluas pasar ke Timur Tengah dan Afrika? Dan bisa kita masuk dalam segmen Kupas Bisnis. Langsung saja bersama kita telah hadir CEO CV Rumah Jediyah, Daniel Octavianus. Pak Daniel, selamat siang, apa kabar? Selamat siang, luar biasa. Luar biasa, terima kasih sudah hadir kembali. Ini pertemuan kedua. Yes. Ya. Kedua kali kita. Kedua ya. Kapan lalu pertama kali kita membahas mengenai CV Rumah Jediyah, awalnya seperti apa gitu ya. Betul. Dan waktu itu sempat memang ngomong ya ingin ekspansi, ekspor gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ekspornya karena tanggal 3 Juni minggu lalu ya, CV Rumah Jediyah ekspor ke Kuwait. Nah, tapi yang hadir pada siang hari ini bukan hanya Pak Daniel sebagai CEO, ya, tapi juga ada, boleh perkenalkan diri nih, tim dari CV Rumah Jediyah. Ya, saya Ricky. Ya, saya timnya Ko Daniel sebagai marketing manager saya. Marketing manager. Oke, thank you. Bro Ricky udah hadir. Satu lagi. Ya, saya Ronald, saya sebagai manajer operation Rumah Jediyah. Manajer operasional. Iya. Oke. Kita karena seumuran kita panggil Bro aja biar akrab gitu ya. Oke. Bro Daniel, ya kan ini keren nih ya karena menurut para ekonom keadaan ekonomi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Semestinya seperti itu ya. Jadi banyak yang ngerem, banyak yang nahan-nahan dulu nih ya. Tapi CV Rumah Jediyah malah ekspansi. Ekspor ke negara Kuwait. Tepatnya kemarin tanggal 3 Juni ya itu ada peluncuran langsung, bahkan Bapak Menteri Perdagangan pun datang. Nah, sebelum kita masuk lebih detail mengenai ekspor, sedikit untuk pemirsa kira-kira CV Rumah Jediyah itu awalnya seperti apa dan sampai dengan saat ini itu seperti apa nih jalannya? Ya, jadi kalau kita CV Rumah Jediyah itu awalnya kan kita mainnya di segmen lokal ya. Jadi selama ini kita supply dari Sumatera hingga ke Papua. Kita punya tim marketing yang tiap marketing ada wilayah masing-masing. Jadi selain kita di divisi kelilingan itu, ada juga kita punya divisi online shop ya. Kita main di semua marketplace yang ada di Indonesia. Kita punya toko di sana dan luar biasa pada waktu pandemi toko online kami begitu luar biasa, penjualannya meledak dengan dahsyat ya. Kami nggak menyangka juga selain kelilingan juga online kita begitu pesatnya pertumbuhannya, terutama pada waktu pandemi. Jujur aja kami nggak nyangka karena waktu pandemi kan harusnya banyak industri alas kaki itu yang jatuh ya, bangkrut ya. Karena kan memang pada waktu pandemi banyak orang itu kan beli vitamin dan sebagainya. Kalau alas kaki itu sebenarnya kebutuhan yang tidak dibutuhkan. Tapi justru pada waktu pandemi perusahaan yang kami bentuk ini justru malah berkembang pesat pada waktu situasi COVID. Selain kelilingan yang begitu dahsyatnya, kami bisa meraih omset itu kurang lebih sekitar 10 kali lipat dari yang biasanya. Juga untuk online juga meledak ya, jadi kita ribuan paket per harinya. Nah, kemudian 2 tahun lalu kami mulai melangkah untuk ikut pameran-pameran untuk ekspor. Karena memang perusahaan ini mendapatkan visi dari Tuhan itu untuk kita itu suplai barang ke seluruh dunia. Jadi 2 tahun lalu kita mulai belajar yang kita sebelumnya nol, tidak ngerti apa-apa tentang ekspor. Kita mulai belajar tentang bagaimana cari buyer di luar negeri, kemudian bagaimana cara setelah dapat buyer apa yang harus kami lakukan, perizinannya dan sebagainya. Kami belajar selama 2 tahun itu dan akhirnya puji Tuhan waktu akhir Desember 2024 kemarin kita bisa kirim 1 kontainer ke negara Libya. Itu yang pertama tuh ya? Yang pertama kali. Ke Libya. Betul sekali. Bahkan jujur aja pada waktu Dirjen dari Kementerian Perdagangan datang itu beliau mengatakan bahwa perusahaan kami ini menjadi perusahaan pertama dari Indonesia yang bisa kirim sandal atau alas kaki ke negara Libya. Luar biasa. Dan kemarin ada waktu tanggal 3 Juni kita bisa kirimkan barang 1 kontainer lagi ke negara Kuwait. Yes. Ya, minggu lalu ya, 3 Juni minggu lalu CV Rumah Jediyah ini berarti ekspor ke negara yang kedua. Ke negara kedua. Kuwait, yang pertama ke Libya. Gitu ya. Sebenarnya pertama kali kita dulu ke negara Timor Leste. Timor Leste? Timor Leste. Tetangga kita ya? Betul. Cuman karena pengiriman lewat Kupang ya, jadi kita
tidak terlalu ekspos untuk ekspornya. Tapi sebenarnya kan Timor Leste kan sudah termasuk negara luar ya, termasuk ekspor juga. Sudah bukan bagian dari Indonesia. Betul. Gitu ya. Oke, baik. Jadi artinya yang pertama merambah ke dalam negeri dulu, ya, lewat sales gitu-gitu ya, online juga, dan akhirnya pada waktu COVID malah meledak. Online malah meledak, pengiriman ribuan per hari. Betul. Oke, ini suatu hal yang menarik. Ya. Dan akhirnya masuk ke ekspor, ya kan? Nah, ini adalah suatu hal yang menarik di mana ekspor ini banyak orang yang nggak mengerti caranya. Tadi sempat spill ikut pameran-pameran, gitu ya. Pameran-pameran, terus bahkan ke luar negeri juga. Saya sempat lihat di Instagramnya juga. Ke mana aja tuh? Kami ikut pameran di Vietnam, kemudian di Libya. Selama 2 minggu saya di sana pameran. Kemudian di Nigeria juga, di Kano. Kami jadi waktu itu Nigeria kami ke Lagos, ke Kano ya, yang Kano yang notabene kota perdagangan. Jadi di sana kami menemukan calon potensial buyer, dan bulan ini rencana buyer kami dari Nigeria akan datang untuk proses dia visit, untuk melihat perusahaan kami seperti apa, dan rencana dia akan order juga 1 kontainer ke negara Nigeria, seperti itu. Oke, negara-negara yang tujuh ini bukan negara-negara yang terdengar ini ya, umum di telinga kita, benar ya? Betul. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara memilih negara-negara, atau kok bisa akhirnya misalkan nih, ikut ke Vietnam, bahkan ke Nigeria, itu mulanya seperti apa? Ya, awal mula kami ikut pameran di TI di Jakarta ya, Trade Expo Indonesia terbesar untuk pameran di Indonesia untuk ekspor ya. Kami mengikuti di TI 2 tahun lalu itu dengan biaya sendiri pribadi. Dan menurut kami, bagi kami biaya itu cukup besar. Tapi dari situ akhirnya kita banyak belajar, dipertemukan dengan koneksi-koneksi, terutama duta besar dari seluruh dunia ya. Dari KBRI itu akhirnya kami kenal lah dengan salah satu dubes dari Libya, dubes RI untuk Libya. Nah, akhirnya beliau mengundang kami invite untuk ke negara Libya, dan kami diberikan fasilitas stand gratis di Tripoli Fair yang ada di Libya itu. Kami cukup modal pesawat aja ke negara Libya, segala fasilitas disediakan oleh KBRI. Oleh karena itu kalau kita ngomong ceritanya bagaimana, sebenarnya ceritanya cukup panjang ya. Tapi satu hal mungkin boleh saya katakan, melalui keberanian kami melangkah dengan kami ikut pameran bergengsi yang besar, akhirnya kami dipertemukan dengan orang-orang besar. Dari situ akhirnya kita bisa kenal dari kementerian, dari Disperindak, dari Pemprov, dari seluruh dubes-dubes di seluruh dunia. Itu yang membuat kami akhirnya punya akses untuk ikut pameran di luar negeri. Nah, kalau jujur aja kalau kita ngomong ekspor, kalau tanpa kita ikut pameran di luar negeri, saya rasa cukup berat. Karena untuk kita bisa bertemu dengan buyer yang potensial, kita harus ada di event yang besar. Kalau kita datang ke sana tiba-tiba kita cari buyer kan kita bingung ya. Kita mau kemana, cari buyernya di mana, pasarnya kita nggak tahu juga, nggak berani juga. Nah, tapi pada waktu kita ikut pameran, dikawal oleh tim dari KBRI, yang membuat kami berani melangkah untuk masuk ke market-market yang ada di Nigeria, yang notabene negara yang masih tidak aman ya. Seperti Libya juga termasuk kategori negara perang. Tapi justru ketika kami ditemani oleh KBRI, kami merasa aman, dan jujur aja kami sangat terbantu oleh kinerja mereka. Seperti itu. Wah, ini menarik nih ya. Saya semakin tertarik untuk tanya lebih lanjut nih ya. Karena kita sudah mulai masuk ke, ternyata KBRI ini juga sangat berperan ya. Sangat dan berperan. juga ikut pameran bergengsi walaupun uangnya banyak, pengeluarnya banyak, tapi itu juga punya dampak yang signifikan. Oke, kita akan berikan kesempatan untuk pesan yang mau lewat terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Aparat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Kejati Jatim mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi di Dinas Pekerjaan Umum PU Bina Marga, Pemerintah Kota Pemkot Surabaya. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami dan saat ini kita masih dalam segmen Kupas Bisnis. Kita masih berbincang dengan tim dari CV Rumah Jediah mengenai ekspor ke Kuwait dan Libya. Oke, Bro Daniel, tadi sempat dibahas ya, pentingnya pameran di TI. Yes. Ya itu berapa tahun lalu? 2 tahun lalu ya? 2 tahun lalu. Ikut pameran 2 tahun lalu dan di sana itu, waduh, berkumpul semua ya. Jadi dubes-dubes dari banyak negara lainnya dan dikumpulkan dan kita bisa kenal-kenalan gitu ya. Itu adalah awalnya tuh ya. Betul. Oke. Dan akhirnya untuk yang pertama ke Libya waktu itu. Yes. Ke Libya dan kemarin ke Kuwait. Saya melihat bahwa pastinya walaupun banyak peluang kenal gitu ya, tapi pasti banyak tantangan maju mundur. Ini beneran nggak ya? Apa beneran ku jalankan nih? Karena kan pasti banyak nih ya yang dipikirkan seperti apa, pasti banyak pertanyaan gitu ya. Nah, apa kiat-kiatnya akhirnya kok oke, aku melangkah nih. Nah itu seperti apa ceritanya? Ya sebenarnya kalau kita ngomong ya, kalau kita ditemani oleh KBRI atau tim-tim dari pemerintahan, paling tidak itu bayar-bayar yang datang itu bayar-bayar yang bonafit. Karena sebelum mereka sudah terseleksi dan mereka udah dikurasi dulu ya. Jadi istilahnya itu bayar-bayar yang datang itu pasti perusahaannya jelas. Kemudian juga punya kredibilitas yang udah terikot ya. Kemudian juga mereka sudah punya pengalaman dengan Indonesia cukup panjang. Jadi jujur aja kita sedikit merasa lebih aman pada waktu dapat referensi dari KBRI di seluruh dunia. Terlebih untuk kita ngomong masalah payment ya, karena kan bagaimanapun kalau kita berurusan dengan warga negara yang berbeda dengan kita, kita jujur aja kita harus lebih hati-hati. Benar. Ya kan, jangan sampai kita nanti ada masalah di pembayaran. Oleh karena itu kita selalu koordinasi dengan tim dari KBRI untuk mengenai masalah perusahaan ini bagaimana, kejelasannya bagaimana. Dan jujur aja pada waktu kita di Libya, di Nigeria, kami diantarkan ke kantornya masing-masing buyer itu. Jadi kita bisa lihat kekuatan dari buyer yang ngambil barang di tempat kami. Seperti itu. Jadi bukan kayak beli kucing dalam karung ya. Kelihatan kita kirim kemana nih gitu ya. Waduh menarik. Nah sekarang saya mau ke Bro Riki. Ya kan pada waktu Bapak CEO nih ya kan, Bro Daniel ngomong oke, kita mau ekspor ya kan sebagai marketing manager. Waktu itu seperti apa tuh? Yang jelas kita mesti persiapkan dulu ya, Bro Daniel ya. Kita melihat dulu kualitas bayarnya. Dalam artian mereka ini permintaan seperti apa, terus kemudian berapa banyak, term of payment-nya bagaimana. Nah, itu mesti nih. Term kita of mesti payment, bener kan? Jangan kan ke luar negeri. Kalau kita kirim ke sini aja banyak yang waduh bermasalah. Lanjut. Cuma sekali lagi seperti yang Pak Daniel katakan ya, kalau kita sudah dibawakan tamu oleh tim dari KBRI itu sebagian besar kita sudah merasa lebih feel safe lah, ada yang backup gitu Pak. Jadi ada yang backup dari negara itu kan pasti lebih aman kita ya. Jadi di sana kita mulai ini kayaknya oke nih, kita bisa ambil marketnya mereka. Dan juga waktu Pak Daniel ke negara tersebut itu kan bisa lihat ya, di sana tuh yang beredar di market seperti apa, barang-barangnya, sandalnya, sepatunya seperti apa. Jadi kita bisa ngerti, ngukur kekuatan kita. Produk Indonesia ini mampu nih bersaing di sini nih, bakal digemari nih. Nah, kita harus pelajari dulu ya. Kira-kira laku nggak nih gitu kan? Betul. Jangan sampai kita kirim ternyata nggak laku gitu kan ya. Jangan sampai kita kirim membebani buyer, kemudian nggak repeat lagi, itu kan tidak pas ya Pak Dani. Jadi ya itu seperti itu yang kita mesti concern seperti itu Pak. Seperti itu. Dari marketing manager approve ya kan. Ini oke nih ya kan. Daerahnya oke. Sekarang bagian operasional. Yang mempersiapkan kan ya kan, gimana nih waktu itu? Kita sih kita dari lokal, kita pasti untuk masalah quality control semua kita jaga banget. Apalagi ekspor kemarin kita ke Kuwait itu sebanyak 440 kodi atau 8.800 pasang. 8.800 pasang. Jadi kita semua itu tim kita kerahkan, kita buka semua satu-satu ya. Jadi setiap dus itu isinya misalnya 10 pasang, kita buka semua, kita cek kerapian, bagaimana lemnya, kekuatannya. Karena kan nanti perjalanan di kontainer kan memakan cukup waktu yang lama ya. Dan juga kena panas kan takutnya ini. Jadi kita dari segi lem, segi kerapian semua kita cek kontrol banget. Dan kemarin puji Tuhan kita mungkin menemukan paling gak sampai 100 pasang ya, mungkin sekitar 20-30 pasang yang reject. Dan kita segera bikinkan ulang, kita bikin baru sesuai
sesuai dengan yang barang reject tadi. Dan untuk kualitas kita pasti jamin banget biar supaya langganan kita tidak kecewa ya pastinya. Nah saya pengen tanya nih ya, 8.800 pasang. Angka 8.800 itu awal mulanya keluarnya seperti apa tuh? Kok bisa oke 8.800, kenapa kok nggak misalkan 15.000 ataupun kenapa kok nggak 5.000? Nah itu gimana tuh? Ya kita sesuaikan dengan isi kontainer kapasitas ya. Karena barang yang dibeli oleh customer kami itu kan beda-beda. Kadang-kadang ada yang suka banyak ceweknya, suka banyak sepatunya. Setiap model itu nanti ukuran dusnya kan beda. Yes. Untuk sepatu mungkin dosnya lebih besar. Kalau sandal perempuan mungkin lebih kecil. Jadi kapasitas satu kontainer itu akan beda-beda tiap barangnya. Oh. Nah, karena kayak kemarin kan kita ngikuti, kita paskan satu kontainer itu jumlahnya berapa. Jadi kita kita order itu sesuai kapasitas kontainernya aja. Jadi benar-benar diukur ya? Betul-betul diukur. Karena kita semua ada dimensinya ya. Jadi kita bisa ukur satu kontainer isi berapa begitu. Oh, seperti itu. Jadi artinya benar-benar satu kontainer ini dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Yes. Oke. Jadi ketemu gitu ya. Jadi ketemu 8.800 pasang. Ya. Oke. Wah ini menarik. Nah, pertanyaan berikutnya adalah setelah Libya, Kuwait, ya kan? Seterusnya seperti apa? Nah, kita mau lanjut setelah pesan yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Aparat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Kejati Jatim mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi di Dinas Pekerjaan Umum PU Bina Marga, Pemerintah Kota, Pemkot Surabaya. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Kita bikin masjid yang baru di sini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program Update Bisnis dan kita masih ngobrol dengan teman-teman dari tim CV Rumah Jedia. Oke, timbul pertanyaan ya, pertanyaan simple namun ini menjadi, saya pastikan pertanyaan dari banyak pemirsa di rumah. Kalau ekspor ya, itu kira-kira ada mengenal istilah retur nggak ya? Kalau retur ya, sudah pasti nggak bisa ya, karena kan ongkos kirimnya kontainernya begitu mahal. Benar. Jadi kalau kebanyakan yang terjadi itu rata-rata kalau misalnya ada kerusakan atau cacat atau ada masalah, itu biasanya barang akan ditinggal di sana. Oke. Dan itu merupakan kerugian, tergantung komitmennya dengan buyer bagaimana. Perjanjian sebelumnya seperti apa ya? Betul, misalnya karena cacat dari tempat kami saya yang salah ya, terpaksa kami harus kembalikan senilai uang yang barang yang bermasalah. Seperti itu. Kemarin saya juga punya teman itu ekspor ikan itu, pada waktu sampai di Amerika Serikat, sampai sana ikannya mati semua. Satu ikannya kontainer. mati semua? Mati satu semua. kontainer? Yes. Itu kurang lebih dia rugi 1 miliar. Wow. Jadi akhirnya dia harus kembalikan uang ke bayarnya itu 1 miliar rupiah. Oke. Untuk ganti satu kontainernya yang mati semua itu. Wah. Nah ini menarik nih ya. Perjalanan ke Libya dan Kuwait, ya kan? Itu pengalaman seperti apa kemarin? Ya, waktu perdana kami kirim ke Libya itu kami nggak nyangka ya bakal estimasi waktu begitu panjang, karena pada waktu kami cek itu cuman 40 hari, 30 hari ya, tapi kan tergantung di laut ya. Tapi ternyata pada waktu kenyataannya pengiriman barang hampir 2 bulan sampai di negara Libya. 2 bulan baru nyampe Libya? Betul. Wow. Jujur aja kami agak was-was karena ini kan perdana kami kirim ke negara yang begitu jauh ya.
Libya kan negara Arab tapi di Afrika Utara dia posisinya. Jadi sangat jauh sekali dari Indonesia. Nah, kemudian pada waktu sampai barang di sana, ya jujur aja kami sangat surprise ya, karena setiap barang yang datang dicek semua kondisinya sangat bagus. Semuanya masih tidak bagus ada masalah semua. sama sekali. Wah. Bahkan satu pasang pun tidak ada komplain. Itu membuat kami semakin pede untuk kami bisa ekspansi ke seluruh negara di dunia ya. Dan kami sangat pede karena barang kami buat itu harganya sangat bersaing. Oke. Begitu, Pak David. Wah, luar biasa. 2 bulan di dalam kontainer, artinya alas kaki, sandal-sandal, sepatu itu yang ada lem-lemnya itu dalam kondisi yang, waduh, pasti panas, pengap gitu ya. Betul. Dikurung dalam satu kontainer 2 bulan itu, tapi waktu keluar, waktu nyampe semua masih bagus. Bagus. Wah, luar biasa. Kalau di Kuwait kemarin perjalanan berapa lama kurang lebih? Kalau estimasi kurang lebih sekitar 30 hari. 30 hari. 30 hari. Oke, kalau 2 bulan aja oke, ya kan? Yes. Kita doakan yang 30 hari juga pasti lebih oke, gitu Yes. ya. Oke, sekarang saya ingin kasih kesempatan nih untuk Bro Daniel, untuk rekan-rekan pemirsa yang menyaksikan dan mungkin pengusaha dan pasti punya mimpi, ya kan, untuk ekspor. Nah, kira-kira apa nih yang perlu kiat-kiat yang bisa diberikan nih? Yang pertama, pastikan kita punya produk dulu ya. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita tidak punya produk yang istilahnya bisa bersaing, akan sangat sulit untuk kita bisa ekspor ke negara lain. Bicara masalah produk, itu bicara masalah inovasi, mengikuti tren yang ada, kemudian yang kedua, bicara masalah harga. Itu paling utama. Ya. Karena seringkali UMKM kita ini rata-rata mereka untuk inovasi mereka pakai ilmu yang lama. Jadi mereka nggak mau update untuk yang terbaru apa. Kalau kita bicara sandal kan bicara masalah model ya, Yes. selalu ganti terus model Benar. itu. Nah kita harus update terus masalah model. Juga yang kedua, untuk ekspor ke negara mana yang akan kita tuju, kita juga harus adaptasi dengan selera mereka. Taste-nya kan tiap negara beda. Contoh di Indonesia misalnya suka modelnya begini, warna begini. Di negara lain warnanya beda. Belum tentu. Contoh aja ya, sandal laki misalnya, sandal pria itu. Kalau di Indonesia laku yang warna hitam misalnya. Yes. Di sana lakunya warna tan, warna terang-terang. Ya kayak Nigeria begitu. Iya. Sepatu semakin norak-norak begitu, tambah laku di sana. Semakin laku. Semakin laku. Oke. Kadang-kadang saya lihat ini, dalam hati saya ini modelnya begini mana bisa dipakai. Nah, jadi kita harus ngikuti taste dari setiap negara. Ya. Jadi kita harus tahu dulu target kita negara mana. Contoh misalnya kita Timur Tengah. Timur Tengah punya taste yang hampir mirip-mirip. Ya. Kayak Arab, kayak ke Kuwait, Qatar. Mereka punya taste hampir mirip. Nah kita kan sekarang udah ngerti kan selera mereka bagaimana. Minta sandalnya ada empuk-empukannya. Kemudian modelnya mungkin yang cocok untuk pakai baju gamis. Karena Ya. mereka mayoritas kan agama muslim. Seperti itu ya Iya, pakaiannya. jadi kita harus ngerti taste setiap negara. Kita nggak bisa paksakan selera kita ke negara mereka. Benar. Nah, selama ini yang salah di teman-teman itu berusaha paksakan terus. Ini pasti cocok di sana. Pasti cocok. Nah, kemudian masalah size juga, kita ngomong sandal kan, orang Indonesia ini kakinya kan nggak terlalu besar. Yes. Mungkin maksimal 44 ya. Sedangkan kayak kemarin Libya aja mintanya ukurannya sampai 47. Nah, itu kita, ya jujur aja, bagi kami itu sangat experience yang cukup menarik ya. 47. Iya. Nigeria kemarin, Kuwait. Ya kalau Kuwait sampai 45 oke dia. 45. Ya, Oke. kalau Nigeria mintanya sampai 47 juga. Karena memang orangnya kan besar-besar ya, kakinya memang panjang-panjang. Seperti itu. Jadi saya mungkin kalau berbagi sharing sama teman-teman yang ingin ekspor, mungkin yang pertama pastikan kita punya produk yang bersaing. Oke. Kemudian yang kedua, pastikan harga kita juga bersaing. Nah, ini Karena penting. sekarang ini kondisi global ini sangat ketat persaingan. Kayak kita kan untuk alas kaki bukan hanya Cina, dari Turki, Italia, Vietnam, kita persaingannya di sana. Nah, pastikan kita punya harga bersaing. Kemudian untuk teman-teman juga, yang ketiga, jangan patah semangat, jangan nanti sekali ikut pameran gagal kemudian down. Kami 2 tahun pameran hasilnya 0 besar. Tapi kita tetap maju terus ya. Bahkan orang-orang bilang ini orang gila ini ya. Ini nggak ada hasilnya. Sekarang ekspor susah, perusahaan-perusahaan besar udah banyak tutup. Malah kita melangkah ekspor. Sebenarnya kita banyak ketahuan orang sih. Tapi justru pada waktu kita ini dihina orang, direndahkan, kita semakin tertantang untuk buktikan bahwa apa yang menjadi tujuan dari perusahaan ini itu jelas. Bahwa kita akan suplai barang ke seluruh dunia.
Wah, Ya. keren. Kita boleh kasih tepuk tangan dong. Wah. keren. Nah, kalau dari Bro Ricky nih, Ya. ya kan, pengalaman, ya kan, bisa dibagikan untuk pemirsa dari seorang marketing manager nih. Ya, jadi kita sebagai marketing ya, jadi kita mesti mencari setiap celah yang ada yang bisa kita masukin untuk mempromosikan produk-produk kita. Jadi di negara Indonesia itu punya forum ya, business matching segala macam yang disediakan oleh Kemendak. Itu kita mesti ngerti. Jadi kita main di semua lini, di sosmed kita main, di website kita main, kemudian di business matching kita juga ikut, pameran juga hadir. Jadi dimanapun ada market, di situ harus ada kita. Ketemu rumah jadiah. Ketemu gitu rumah ya. jadiah seperti itu. Saya rasa itu ya. Jadi kita mesti berani take action, berani ngambil langkah. Setiap celah yang ada kita masuk. Seperti itu, Pak Daniel. Gitu. Akhirnya nanti Semangat ketemu terus. ya, oh di sini yang jalan nih gitu ya. Betul. Jadi jangan negatif thinking dulu, kita Betul, coba dulu nih ya. betul. Walaupun Karena- tadi katanya 2 tahun, hasilnya 0 tapi sikat terus gitu ya. Ya, karena kita nggak pernah tahu ya PR dari mana seperti Yes, itu, Pak benar. Daniel. Setuju. Seperti Wah, itu, ya. keren. Kalau dari sisi operasional, marketingnya kenceng jalan terus nih ya, operasional gimana nih? Pasti kita untuk operasional itu kita pasti harus menyesuaikan bagaimana misalnya order masuk ya. Kita pasti harus sesuai jaga. Misalnya contoh dari alas kaki itu seperti size-nya seperti apa, warnanya seperti apa, model seperti apa, kita harus sesuai ya. Karena apabila kita meleset satu aja itu pasti akan bikin kecewa ya. Dan juga yang tadi ya seperti saya jelaskan sebelumnya ya seperti kualitas quality controlnya, kualitas lem apa kita harus jaga benar-benar. Jangan sampai nanti pas sampai sana itu mengecewakan pelanggan kita ya. Benar, udah ikut pameran gitu kan, biayanya banyak, akhirnya dapat orderan, ternyata nyampe sana sandalnya jebol semua, wah bisa dimaki-maki ya. Sayang. Jadi artinya operasional juga harus berperan, wah luar biasa, quality control mungkin double control gitu ya. Oke. Wah luar biasa nih, ini menjadi contoh yang baik dan juga membuat kita para pengusaha ini ikut bermimpi ya. Artinya kita bukan hanya main di Indonesia, tapi banyak kesempatan loh kita untuk ekspor bahkan ke Kuwait, luar biasa, ke Libya gitu ya. Iya. Nggak pernah nyangka mungkin ya, Nggak ke pernah Kuwait nyangka. gitu kan. Saya juga nggak nyangka bakal kita dikasih negara-negara yang antik gitu ya. Kalau orang bilang itu negara-negara antik ya. Oke. Kemarin sebelum kita pelepasan juga sehari sebelumnya kebetulan ada bayar dari Abu Dhabi. Abu Dhabi. Akan order juga. Jadi kita lagi bikin project untuk mereka. Mereka ada minta custom beberapa model khusus untuk negara mereka. Dan juga untuk Nigeria akan datang di akhir bulan. Ya saya percaya ini menjadi awal ya dari Rumah Jadiah akan membawa nama Indonesia ke seluruh negara di dunia melalui alas kaki. Wah, keren. Iya. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa, CV Rumah Jadiah, kita doakan yang terbaik ya. Yes. Sekali lagi terima kasih sudah hadir, kita doakan yang terbaik, semakin maju go internasional. Terima kasih sudah hadir dan sampai jumpa. Pemirsa, itulah tadi akhir dari acara kita pada siang hari ini, dan saksikan informasi menarik lainnya dalam program Update Bisnis yang selanjutnya. Saya David Funata dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Wah.